Eliano Reijnders adalah salah satunya. Pemain yang lahir di Zwolle, Belanda, ini datang membawa darah Maluku di nadinya, dan mimpi untuk mengenakan lambang Garuda di dadanya. Tapi siapa sangka? Langkahnya ke timnas Indonesia pada 2024 justru memicu gelombang pro dan kontra yang tak kalah panas dari riuh sorak di stadion. Bagi sebagian orang, yang membuat kisah ini semakin panas adalah momen pemanggilan dirinya. Keputusan memanggilnya dianggap sebagian pihak sebagai langkah berani, tapi bagi pihak lain, ini adalah bencana jati diri yang akan dikenang lama. Dan dibalik semua sorotan, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah Eliano benar-benar datang untuk Indonesia? Atau Indonesia hanya sekadar menjadi panggung baru dalam karirnya? Tahun 2024 menjadi salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Di saat euforia publik masih bergema karena kemenangan-kemenangan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, diam-diam menyiapkan sebuah strategi besar. Gelombang naturalisasi terbesar dalam sejarah Garuda. Di balik strategi ini, ada ambisi yang jelas, menutup kesenjangan kualitas dengan negara-negara Asia lainnya yang selama ini selalu menjadi batu sandungan di setiap turnamen. Pelatih Shin Tae-yong, yang sejak awal memegang kendali skuad Garuda dengan visi tegas, menginginkan pemain-pemain yang sudah matang di liga-liga Eropa. Harapannya, kombinasi pemain lokal berbakat dengan darah segar dari Eropa bisa menciptakan kekuatan baru yang tak terbendung. Di tengah nama-nama besar yang mulai digaungkan, muncullah satu nama yang awalnya terdengar asing di telinga publik sepak bola nasional, Eliano Johannes Reijnders Lekatompesi. Lahir di Zwolle, Belanda, 23 Oktober 2000. Eliano tumbuh dalam lingkungan sepak bola yang disiplin, penuh taktik, dan keras. Ia adalah anak dari keluarga Maluku yang sudah terbiasa merantau. Darah Indonesia mengalir dari ibunya. Sedangkan sang ayah berasal dari komunitas Maluku di Belanda yang punya tradisi sepak bola panjang. Sejak muda, Eliano meniti karirnya di Akademi PEC Zwolle, klub yang membentuk karakternya sebagai pemain yang tangguh di sayap kanan. Ia bisa bermain sebagai bek kanan maupun gelandang sayap, memadukan kecepatan, ketahanan fisik, dan visi menyerang. Meski belum pernah mencicipi sorotan klub-klub besar Eredivisie, namanya cukup diperhitungkan di lingkup liga. Di usianya yang masih muda, ia telah mengoleksi 100 caps bersama PEC Zwolle, angka yang menandakan konsistensi dan kepercayaan pelatih klub. Ketika PSSI mengumumkan rencana naturalisasi Eliano, publik langsung terbelah. Pihak pendukung berargumen, inilah pemain muda dengan pengalaman Eropa yang bisa memberi warna baru bagi timnas. Ia masih punya masa depan panjang. Dan kemampuannya jelas di atas rata-rata pemain lokal di posisi yang sama. Namun, pihak penentang memandangnya berbeda. Kenapa harus repot-repot mencari pemain dari Belanda? Kalau di dalam negeri masih banyak talenta muda yang butuh kesempatan? Ketegangan semakin meningkat ketika proses naturalisasi Eliano berlangsung kilat. Pada 30 September 2024, ia resmi mengucap sumpah menjadi warga negara Indonesia di Brussels, Belgia. Momen ini terekam kamera, memperlihatkan wajahnya yang serius dan penuh komitmen. Namun, di media sosial, gelombang komentar sinis langsung membanjiri lini masa. Siapa dia? Baru juga jadi WNI, sudah masuk timnas, main di Eropa belum tentu cocok main di Asia. Hanya beberapa hari setelah sumpah itu, kabar mengejutkan datang. Eliano langsung dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda menghadapi Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024, di ajang kualifikasi Piala Dunia. Tak ada masa adaptasi panjang, tak ada uji coba di laga persahabatan, ia langsung dilempar ke medan perang internasional. Keputusan ini memperkuat narasi bahwa ia adalah produk kilat dari proyek naturalisasi, sama seperti beberapa nama lain dalam gelombang yang sama, Mads Hilgers, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye. Di mata para pengkritik, ini adalah bukti bahwa naturalisasi telah berubah dari upaya jangka panjang menjadi strategi jangka pendek yang oportunis. Namun, untuk memahami sepenuhnya kenapa Eliano berada di tengah pusaran kontroversi ini, kita harus melihat lebih luas. Indonesia saat itu tidak hanya mencari kemenangan di lapangan hijau. Ada dimensi politik, kebanggaan nasional, bahkan identitas budaya yang dipertaruhkan. Sebagian masyarakat menganggap sepak bola adalah wajah dari bangsa. Maka ketika wajah itu diisi oleh seseorang yang baru saja menjadi bagian dari bangsa ini, rasa kepemilikan menjadi goyah. Dan disinilah cerita Eliano menjadi menarik.
Ia bukan sekadar pemain yang datang dari Belanda untuk bermain di timnas. Ia adalah simbol dari perdebatan yang jauh lebih besar, tentang apa arti menjadi Indonesia di era globalisasi sepak bola. Awalnya, semuanya terlihat seperti kisah dongeng sepak bola modern. Seorang pemuda keturunan Maluku, lahir dan besar di Belanda. Pulang, membela tanah leluhur di panggung terbesar yang bisa ia dapatkan, Tim Nasional Indonesia. Media mengangkat kisahnya sebagai bukti bahwa sepak bola mampu menyatukan jarak dan perbedaan. Foto Eliano dengan seragam latihan Garuda tersebar luas, seolah menjadi simbol optimisme baru. Namun, dongeng itu mulai retak sejak detik ia menginjakan kaki di pemusatan latihan timnas. Di antara tatapan hangat rekan setim, ada juga tatapan yang penuh tanda tanya. Sebagian pemain lokal merasa tempat di skuad kian sulit diraih. Apalagi posisinya, bek kanan dan gelandang sayap, adalah posisi yang cukup banyak pesaing dari liga domestik. Sementara itu, di luar lapangan, percakapan di media sosial mulai mengeras. Pemain kita sendiri kapan diberi kesempatan? Dia datang karena skill atau karena paspor barunya? Debutnya melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 menjadi momen ujian pertama. Ia masuk lapangan dengan energi tinggi, mencoba membuktikan diri. Ada beberapa aksi overlap yang rapi, sentuhan bola yang percaya diri, dan satu tackle bersih yang memancing tepuk tangan penonton. Tapi di sepak bola, kesan pertama tak hanya soal momen bagus. Ada juga momen ragu, koordinasi yang belum sempurna, dan perbedaan ritme permainan Asia yang belum sepenuhnya ia kuasai. Pertandingan berakhir imbang 2-2, hasil yang memicu analisis panjang dari para pengamat. Shin Tae-yong tetap membelanya di konferensi pers. Menyebut Eliano punya potensi besar dan adaptasinya cepat. Tapi media tak segan mengangkat headline yang memanaskan situasi. Pemain naturalisasi masih perlu waktu, apakah layak dipanggil sekarang? Pertandingan melawan Cina 5 hari kemudian menjadi babak baru. Eliano tidak dimainkan sama sekali. Keputusan ini memunculkan spekulasi. Apakah Shin mulai ragu? Apakah adaptasinya tidak secepat yang diharapkan? Di media sosial, komentar sinis semakin deras. Ada yang menganggapnya pemain cadangan mewah, ada pula yang menyebutnya korban eksperimen instan. Meski begitu, ia tetap dipanggil untuk laga berikutnya melawan Arab Saudi pada November 2024. Namun, lagi-lagi, ia tidak diturunkan. Dan di titik inilah gelombang kritik benar-benar memuncak. Banyak yang mulai mempertanyakan logika proses naturalisasi yang cepat tetapi hasilnya belum terlihat jelas. Para komentator olahraga menyebut fenomena ini sebagai kilat naturalisasi, proses yang mungkin terlalu fokus pada perekrutan daripada pembinaan. Bagi Eliano, situasi ini adalah ujian mental. Di satu sisi, ia baru saja meraih impian masa kecil untuk bermain di level internasional. Di sisi lain, ia harus berhadapan dengan ekspektasi publik yang tak mengenal kata sabar. Setiap menit yang ia habiskan di bangku cadangan terasa seperti alarm yang berdetak. Waktu untuk membuktikan diri semakin sedikit. Dan ketika media mulai membandingkan kontribusinya dengan pemain naturalisasi lain seperti Tom Haye atau Ragnar Oratmangoen yang tampil lebih mencolok, cerita Eliano semakin terjebak dalam narasi, pemain yang datang terlalu cepat, tapi belum siap benar. Dari titik inilah, perjalanan yang awalnya terlihat mulus mulai tergelincir ke jalan penuh bebatuan. Di balik senyum tipis yang ia tunjukkan di setiap sesi latihan, ada pergulatan batin yang tak terlihat. Eliano mungkin tidak pernah mengakuinya di depan kamera, tapi mereka yang dekat dengannya tahu, ia merasa berada di persimpangan jalan yang rumit. Bukan hanya soal membuktikan diri di lapangan, tapi juga membuktikan bahwa kehadirannya di timnas Indonesia layak dan diterima. Gelombang naturalisasi tahun 2024 ternyata bukan sekadar kebijakan sepak bola. Ia adalah medan tempur opini publik yang penuh jebakan. Di ruang-ruang obrolan supporter, muncul teori-teori yang berbisik, ada agen besar di balik ini proyek politik pencitraan, bahkan tuduhan bahwa pemain keturunan dipilih bukan semata karena kualitas, tetapi juga karena kepentingan tertentu. Bagi sebagian pihak yang menentang naturalisasi, Eliano adalah simbol dari masalah itu. Sebuah gambaran yang bagi mereka, mencoreng konsep meritokrasi dalam sepak bola Indonesia. Yang membuat situasi semakin berat adalah kabar dari balik layar. Beberapa pemain lokal kabarnya merasa proses seleksi tidak transparan. Ada yang berani berbisik kepada jurnalis. Kita latihan bertahun-tahun di liga lokal, tapi kalah cepat sama pemain yang baru datang 2 minggu lalu. Meski Shin Tae-yong membantah ada perlakuan istimewa,
rumor itu sudah terlanjur membakar percakapan di media sosial. Hashtag seperti beri pemain lokal kesempatan dan timnas untuk putra bangsa sempat ramai di X, Twitter. Setiap kali Eliano masuk daftar skuad, komentar sinis membanjiri postingan resmi PSSI. Media asing pun ikut mengamati. ESPN Asia menulis artikel panjang tentang dilema pemain keturunan di Asia Tenggara, menyoroti Indonesia sebagai contoh paling ekstrim. Foreign Policy bahkan menilai langkah ini sebagai double-edged sword, pedang bermata dua yang bisa memberi hasil instan atau memicu krisis identitas. Lebih sering tersenyum dan mengatakan, saya bangga jadi bagian dari Indonesia. Tapi keheningan itu sering ditafsirkan publik sebagai tanda ia tak mau menghadapi kritik. Atau lebih buruk, tanda bahwa ia memang tidak sepenuhnya terhubung secara emosional dengan tim ini. Publik mempertanyakan kenapa ia dibawa jauh-jauh hanya untuk duduk di bangku cadangan. Beberapa analis mulai menyebutnya, pemain naturalisasi yang paling sedikit kontribusinya di gelombang 2024. Dari luar, itu mungkin hanya keputusan taktis pelatih. Tapi dari dalam, itu adalah luka yang sulit disembuhkan. Eliano datang dengan mimpi besar, tapi malah terjebak dalam pusaran politik. Ekspektasi, dan opini publik yang membentuk narasi seakan-akan ia hanyalah proyek yang gagal. Dan disinilah kebenaran gelapnya muncul, dalam sepak bola modern. Kadang kualitas di lapangan bukan satu-satunya yang menentukan nasibmu. Citra, persepsi, dan politik bisa lebih kuat dari performa. Eliano, tanpa ia minta, menjadi pion dalam permainan yang jauh lebih besar dari sekadar sepak bola. Jika kita menilai Eliano Rajders hanya dari jumlah menit bermainnya untuk timnas Indonesia di tahun 2024, mungkin kesimpulannya sederhana, ia belum memberi dampak besar. Tapi kisah ini tidak sesederhana itu. Dalam pandangan kami, antara idealisme membangun pemain lokal dan pragmatisme mencari hasil instan lewat pemain keturunan atau naturalisasi. Di satu sisi, kehadiran Eliano membawa potensi yang tidak bisa diabaikan. Ia bermain di Eropa sejak muda, terbiasa dengan intensitas, disiplin taktik, dan pola latihan yang terstruktur. Dalam sepak bola modern, pengalaman seperti ini adalah aset. Bahkan jika ia belum banyak dimainkan, proses adaptasinya bisa saja memberi manfaat jangka panjang bagi kualitas skuad. Ada nilai yang tidak terlihat di statistik. Namun, di sisi lain, apakah naturalisasi dilakukan dengan seleksi objektif dan transparan? Apakah ini strategi jangka panjang atau sekadar solusi cepat untuk memperbaiki peringkat FIFA? Dan yang paling penting, apakah pemain seperti Eliano benar-benar diintegrasikan ke dalam budaya sepak bola Indonesia? Atau hanya menjadi pemain pinjaman dalam arti emosional? Kami percaya, persoalan ini tidak bisa dilihat hitam putih. Bukan berarti semua pemain keturunan otomatis lebih baik dari pemain lokal, atau sebaliknya. Ada dua kemungkinan yang akan menentukan bagaimana publik mengingatnya. Pertama, ia bertahan di timnas cukup lama, menunjukkan kontribusi signifikan, dan membuktikan bahwa proses naturalisasinya bukan sekadar formalitas. Kedua, ia tenggelam di antara nama-nama lain. Dikenang sebagai bagian dari gelombang 2024 yang penuh kontroversi namun minim hasil nyata. Pertanyaannya sekarang, di benak para penonton dan pecinta sepak bola, apakah kita terlalu cepat menghakimi? Atau justru ini adalah bentuk kewaspadaan yang wajar agar sepak bola Indonesia tidak terjebak dalam strategi instan yang merugikan masa depan? Bagaimana dengan Anda? Hanya berganti bab. Nama Eliano Rajders mungkin belum menorehkan tinta emas di buku sejarah timnas Indonesia, tapi kisahnya sudah menjadi bagian dari perjalanan yang akan dikenang. Ia datang dengan paspor baru, mimpi besar, dan tatapan penuh harap. Namun ia juga membawa pulang beban ekspektasi yang kadang terlalu berat untuk dipikul seorang pemain yang bahkan belum sempat sepenuhnya beradaptasi. Suatu hari nanti, mungkin kita akan melihat kembali tahun 2024 dan berkata, ya, itulah tahun ketika sepak bola Indonesia benar-benar membuka pintunya selebar-lebarnya untuk dunia luar. Sebagian akan mengingatnya sebagai langkah maju yang berani. Sebagian lagi akan menyebutnya sebagai momen kita mulai kehilangan arah dalam membangun jati diri tim nasional. Bagi Eliano sendiri, ia akan menjadi nama yang hanya muncul di arsip-arsip lama, diingat oleh segelintir orang sebagai bagian dari gelombang kontroversial yang tak semua orang terima. Namun satu hal pasti, setiap cerita punya rahasianya sendiri. Dan kisah ini adalah rahasia yang dulu hanya berbisik di ruang ganti, kini terungkap di hadapan kita. Beberapa rahasia memang tak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tapi sekarang,
Anda sudah tahu.